Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 9 yang beranggotakan saya Riza Febrianti dengan NIM 195221166, Lisa Dewi Paramita NIM 195221181 dan Ayu Haryanti dengan NIM 195221199. Di sini kita akan membahas tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses lanjutan. Yang pertama, saya akan membahas tentang produk dalam proses atau PDP awal. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Produk dalam proses awal perlu diberlakukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi produk jadi atau akhir yang akan ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Biaya-biaya pada produk dalam proses yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang akan mempengaruhi perhitungan biaya, baik itu dari total biaya maupun biaya per unit di departemen produksi yang bersangkutan selama periode berjalan. Yang selanjutnya, metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Produk yang dimasukkan ke dalam proses produksi di departemen pertama terdiri dari produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan. Yang pertama, biaya bahan per unit. Biaya bahan per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit evaluasi biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam proses sekarang dibagi unit evaluasi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik per unit. Biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit evaluasi biaya overhead pabrik. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya produksi yang akan ditransfer ke departemen lanjutan atau setelah departemen pertama dengan cara mengalihkan antara jumlah unit produk yang dihasilkan dengan biaya produksi per unit atau penjumlahan dari setiap elemen biaya. Sedangkan untuk menghitung total biaya dari persediaan produk dalam proses akhir adalah dengan cara menjumlahkan dari perkalian antara masing-masing elemen biaya atau sesuai tingkat penyelesaiannya dengan biaya per unit dari masing-masing elemen biaya tersebut. Formula perhitungan biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses akhir menggunakan metode rata tertimbang bisa dilihat di tabel di atas. Metode rata-rata tertimbang di departemen lanjutan. Berikut ini adalah formula perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen lanjutan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, biaya per unit dari departemen sebelumnya. Harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya sama dengan harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang dibagi produk dalam proses awal ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Yang kedua, biaya bahan per unit. Biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya ditambah bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya ditambah tenaga kerja. Yang keempat adalah biaya overhead per unit sama dengan biaya produk yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit evaluasi biaya ditambah overhead pabrik. Total harga pokok persatuan sama dengan total dari biaya per unit dari departemen sebelumnya ditambah biaya bahan per unit ditambah biaya tenaga kerja per unit dan ditambah BOP per unit.
Selanjutnya adalah menghitung biaya produksi yang akan ditransfer ke departemen lanjutan atau ke gudang produk jadi dan menghitung total biaya produksi dari persediaan produk dalam proses akhir. Formula perhitungan biaya produksi jadi dan biaya produk dalam proses akhir menggunakan metode rata-rata tertimbang bisa dilihat dari tabel di atas. Nah, di sini ada contoh dari PT Metal Selaras. Berikut terkait tabel di atas biaya produksi dan unit yang dihasilkan selama bulan Maret. Pertanyaannya adalah, buat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2011, mulai dari pembebanan biaya produksi di Departemen Pengolahan ke Departemen Pengemasan sampai dengan penyimpanan produk jadi di gudang. Yang kedua, buat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan untuk bulan Maret 2011. Nah, yang pertama kita akan mencari ayat-ayat jurnal yang diperlukan dan laporan biaya pokok produksi yang diperlukan yang perlu dibuat untuk bulan Maret 2011 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, kita akan mencari ayat-ayat jurnal yang diperlukan dalam laporan biaya pokok produksi yang perlu dibuat untuk bulan Maret 2011 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, pembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Pengolahan sebesar 16.900.000 dengan rincian biaya bahan sebesar 3.700.000, biaya tenaga kerja sebesar 4.800.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 8.400.000. Sedangkan di Departemen Pengemasan sebesar 48.662.500 dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Pengolahan sebesar 29.220.000, biaya tenaga kerja sebesar 7.070.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 12.372.500. Langkah kedua yaitu pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Pemakaian bahan di Departemen Pengolahan selama bulan Maret 2011 adalah sebesar 28.500. Nama akun dan keterangan Departemen Pengolahan pada persediaan bahan yaitu masing-masing 28.500. Yang ketiga yaitu pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan selama bulan Maret 2011 masing-masing sebesar 36.990 dan 33.250. Total dari biaya upah dan gaji sebesar 70.240.000. Yang keempat, pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan untuk bulan Maret 2011 masing-masing sebesar 64.680.000 dan 58.187.500, yaitu dengan akun Departemen Pengolahan pada Departemen Pengemasan itu masing-masing 64.680.000 dan 58.187.500. Dengan kredit Departemen Pengolahan pada Departemen Pengemasan masing-masing 64.680.000 dan 58.187.500. Yang kelima, produk jadi di Departemen Pengolahan. Produk jadi di Departemen Pengolahan bulan Maret 2011 sebesar 130.530.000 dengan rincian biaya bahan sebesar 26.600.000. Itu dicari dari 38 unit dikali 700. Kemudian biaya tenaga kerja sebesar 37.810.000 itu didapatkan dari 38.000 unit dikalikan 995 dan biaya overhead pabrik sebesar 66.120.000 itu di 38 unit dikali
1.740. Yang keenam adalah produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Produk dalam proses di Departemen Pengolahan untuk bulan Maret 2011 adalah sebesar 16.540.000 dengan rincian biaya bahan sebesar 5.600.000. Itu didapat dari 8.000 unit dikalikan 700. Biaya tenaga kerja sebesar 3.980.000 itu didapat dari 8.000 unit dikalikan 50%, lalu dikalikan 995, dan biaya overhead pabrik sebesar 6.960.000 itu didapat dari 8.000 unit dikali 50%, lalu dikalikan 995. Yang ketujuh, produk jadi di Departemen Pengemasan. Produk jadi di Departemen Pengemasan pada bulan Maret 2011 sebesar 247.600 dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Pengolahan sebesar 142.000.000 itu didapatkan dari 40.000 unit dikalikan 3.550. Biaya tenaga kerja sebesar 38.400 itu didapat dari 40.000 unit dikali 960, dan biaya overhead pabrik sebesar 67.200 itu didapat dari 40.000 unit dikalikan 1.680. Yang kedelapan yaitu produk dalam proses di Departemen Pengemasan. Produk dalam proses di Departemen Pengemasan untuk bulan Maret 2011 sebesar 23. Laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan menggunakan metode rata-rata tertimbang yang dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau proses sebesar 147.070.000 yang merupakan penjumlahan dari masing. Yang kedua adalah pembebanan biaya. Biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar 147.070.000 yang merupakan penjumlahan dari masing-masing elemen biaya, seperti biaya bahan sebesar 32.200.000, biaya tenaga kerja sebesar 41.790.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 73.080.000. Yang selanjutnya, pertanggungjawaban biaya produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan, yaitu 38.000 unit kali 3.435, itu nilainya 130.530. Dalam proses produk dalam proses, biaya bahan 8.000 unit dikali 7.000 itu nilainya 5.600.000. Biaya tenaga kerja 8.000 unit dikali 995 itu nominalnya 3.980.000. Biaya overhead pabrik 8.000 unit dikali 50% kali 1.740 itu nominalnya 6.960.000, yaitu dijumlahkan dari semua biaya dan produk jadi tersebut 16.540.000, lalu dijumlahkan lagi menjadi 147.070.000. Itu harus sama dengan pembebanan biaya. Yang selanjutnya yaitu laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengemasan menggunakan metode rata-rata tertimbang. 1. Skedul produksi. Produk masuk proses terdiri dari produk dalam proses awal dengan biaya bahan 100%, biaya konversi 60%, ada 7.000 unit. Produk masuk dari Departemen Pengolahan ada 38.000 unit dengan total 45.000 unit. Produk yang ditransfer ke gudang ada 40.000 unit. Produk dalam proses akhir dengan biaya bahan 100%, biaya konversi 40%, ada 5.000 unit dengan total 45.000 unit.
Kedua yaitu pembebanan biaya. Elemen biaya terdiri dari Departemen Pengolahan dengan biaya PDB awal Rp29.220.000, biaya periode berjalan Rp130.530.000, total biaya Rp159.750.000 yang diperoleh dari biaya PDB awal ditambah dengan biaya periode berjalan. Unit yang ekuivalen Rp45.000, biaya unit Rp3.550 yang diperoleh dari total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen. Elemen biaya tenaga kerja dengan biaya PDB awal Rp7.070.000, biaya periode berjalan Rp33.250.000, total biaya Rp40.320.000, unit yang ekuivalen Rp42.000, biaya unit Rp960. Elemen biaya overhead pabrik dengan biaya PDB awal Rp12.372.500, biaya periode berjalan Rp59.187.500, total biaya Rp70.560.000, unit yang ekuivalen Rp42.000, biaya unit Rp1.680. Dengan total keseluruhan biaya PDB awal Rp48.662.500, biaya periode berjalan Rp221.967.500, total biaya Rp270.630.000, biaya unit Rp6.190. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 40.000 unit dikali Rp6.190, totalnya Rp270.630.000. Produk dalam proses terdiri dari biaya dari Departemen Pengolahan 5.000 unit dikali Rp3.550, totalnya Rp17.750.000. Biaya tenaga kerja 5.000 unit dikali 40% dikali Rp960, totalnya Rp1.920.000. Biaya overhead pabrik 5.000 unit dikali 40% dikali Rp1.680, totalnya Rp3.360.000. Total dari produk dalam proses Rp23.030.000. Total dari keseluruhan pertanggungjawaban biaya adalah Rp293.660.000. Yang selanjutnya adalah metode masuk pertama keluar pertama. Untuk nomor 1 yaitu metode masuk pertama keluar pertama di departemen pertama. Metode masuk pertama keluar pertama berasumsi bahwa biaya produksi di periode berjalan pertama kali digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal untuk selanjutnya memproses produk masuk proses di periode berjalan. Perhitungan setiap elemen biaya yang terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik per unitnya dilakukan dengan cara membagi antara besarnya biaya untuk setiap elemen di periode berjalan dengan unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya yang bersangkutan. Berikut ini formula untuk perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen pertama menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Yang pertama yaitu biaya bahan per unit. Rumusnya total biaya bahan di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja per unit. Rumusnya total biaya tenaga kerja di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Yang ketiga yaitu BOP per unit. Rumusnya total BOP di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari BOP. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya produk jadi di departemen yang pertama. Produk yang ditransfer ke departemen lanjutan terdiri dari produk yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan. Untuk produk yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal terdiri dari nilai persediaan produk dalam proses awal terletak pada debit, biaya bahan diperoleh dari jumlah unit dikali dengan tingkat penyelesaian dikali biaya bahan per unit terletak pada debit, biaya tenaga kerja diperoleh dari jumlah unit dikali dengan tingkat penyelesaian dikali biaya tenaga kerja per unit terletak pada debit, biaya overhead pabrik diperoleh dari jumlah unit dikali dengan tingkat penyelesaian dikali BOP per unit terletak pada debit. Total biaya yang berasal dari saldo produk dalam proses awal terletak pada kredit. Untuk
yang produk masuk proses di periode berjalan terdiri dari jumlah unit dikali biaya produksi per unit terletak pada kredit. Untuk total nilai produk jadi terletak pada kredit. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya produk dalam proses di departemen. Yang pertama, biaya bahan diperoleh dari jumlah unit produk dalam proses dikali biaya bahan per unit. Biaya tenaga kerja diperoleh dari jumlah unit produk dalam proses dikali biaya tenaga kerja per unit. Biaya overhead pabrik diperoleh dari jumlah unit produk dalam proses dikali BOP per unit. Sehingga total dari keseluruhan biaya tadi dijumlahkan dan memperoleh hasil untuk total biaya produk dalam proses. Yang kedua yaitu metode masuk pertama keluar pertama di departemen lanjutan. Total biaya produk yang terjadi di departemen lanjutan berasal dari biaya produksi yang ditransfer dari departemen-departemen sebelumnya dengan tambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Rumus untuk perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen lanjutan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama terdiri dari 1. Biaya per unit dari departemen sebelumnya. Rumusnya total biaya departemen sebelumnya di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya departemen sebelumnya. 2. Biaya bahan per unit. Rumusnya total biaya bahan di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. 3. Biaya tenaga kerja per unit. Rumusnya total biaya tenaga kerja di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. 4. BOP per unit. Rumusnya total BOP di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari BOP. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya produk jadi di departemen lanjutan atau gudang produk jadi. Produk yang dihasilkan dan ditransfer ke departemen lanjutan atau gudang jadi terdiri dari produk yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan. Untuk produk yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal terdiri dari nilai persediaan produk dalam proses awal terletak pada debit, biaya yang berasal dari departemen sebelumnya terletak pada debit, biaya bahan yang diperoleh dari jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali biaya bahan per unit terletak pada debit, biaya tenaga kerja diperoleh dari jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali biaya tenaga kerja per unit terletak pada debit, biaya overhead pabrik diperoleh dari jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali BOP per unit terletak pada debit, sehingga total biaya dari saldo produk dalam proses awal terletak pada kredit. Untuk produk masuk proses di periode berjalan terdiri dari jumlah unit dikali biaya produksi per unit terletak pada kredit. Total nilai produk jadi terletak pada kredit. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya produk dalam proses di departemen lanjutan atau gudang produk jadi yang terdiri dari biaya bahan diperoleh dari jumlah unit produk dalam proses dikali biaya bahan per unit, biaya tenaga kerja diperoleh dari jumlah unit produk dalam proses dikali biaya tenaga kerja per unit, biaya overhead pabrik diperoleh dari jumlah unit produk dalam proses dikali BOP per unit, sehingga diperoleh total biaya produk dalam proses. Saya akan mencontohkan dari PT Maju Selaras Utama. Datanya ada di samping ini. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2011, mulai dari pembebanan biaya produksi di Departemen Peleburan ke Departemen Percetakan sampai dengan penyimpanan produk di gudang. Buatlah laporan biaya pokok produksi di Departemen Peleburan ke Departemen Percetakan menggunakan metode FIFO. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut yaitu ada 8. Pembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan. Pemakaian bahan baku di Departemen Peleburan. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan. 4. Pembebanan BOP di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan. 5. Produk jadi di Departemen Peleburan. 6. Produk dalam proses di Departemen Peleburan. 7. Produk jadi di Departemen Percetakan.
8. Produk dalam proses di Departemen Percetakan. Laporan biaya pokok produksi di Departemen Pelaburan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. 1. Skedul produksi. Produk masuk proses. Produk dalam proses awal. Di Departemen Pelaburan ada 12.480 unit, tetapi di Departemen Percetakan 0. Biaya bahan 100%, biaya konveksi 80%. Produk masuk proses di periode berjalan. Di Departemen Pelaburan 134.840 unit, di Departemen Percetakan 147.320 unit. Produk ditransfer ke Departemen Percetakan. Di Departemen Pelaburan ada 142.840 unit, sedangkan di Departemen Percetakan 0. Produk dalam proses akhir. Di Departemen Pelaburan ada 4.480 unit, sedangkan di Departemen Percetakan 147.320 unit. Biaya bahan 100%, biaya konveksi 60%. Perhitungan pembebanan biaya. Ada 4 bagian, yaitu elemen biaya, biaya produk dalam proses awal, unit yang ekuivalen, biaya unit. Elemen biaya pertama yaitu biaya produk dalam proses awal. Biaya bahan. Dalam perhitungan biaya produk dalam proses awal terhitung 3.369.600. Dalam unit yang ekuivalen terhitung 0, dalam biaya unit terhitung 0 juga. Biaya tenaga kerja. Dalam biaya produk dalam proses awal terhitung 748.800. Dalam unit yang ekuivalen terhitung 0, dalam biaya unit terhitung 0. Biaya overhead pabrik. Terhitung biaya produk dalam proses awal 1.123.200. Dalam produk unit yang ekuivalen 0, biaya unit 0. Elemen biaya bagian kedua yaitu biaya produk periode berjalan. Biaya bahan. Dalam biaya produk dalam proses awal terhitung Rp36.406.800. Dalam unit yang ekuivalen terhitung 12.480 dikalikan 0% ditambah 130.360 dikalikan 100% ditambah 4.480 dikalikan 100% sama dengan 134.840. Biaya unit terhitung dari biaya produk dalam proses awal yaitu 36.406.800 dibagi 134.840, hasilnya 270. Biaya tenaga kerja. Biaya produk dalam proses awal terhitung Rp7.997.096. Unit yang ekuivalen terhitung 12.480 dikalikan 20% ditambah 130.360 dikalikan 100% ditambah 4.480 dikalikan 60%, hasilnya 135.544. Dalam biaya unit terhitung dari 7.997.096 dibagi 135.544 sama dengan 59. Biaya overhead pabrik. Dalam biaya produk dalam proses awal terhitung Rp12.063.416. Dalam unit yang ekuivalen terhitung 12.480 dikalikan 20% ditambah 130.360 dikalikan 100% ditambah 4.480 dikalikan 60%, hasilnya 135.544. Dalam biaya unit terhitung
163.416 dibagi 135.544, hasilnya 89. Total biaya di periode berjalan dalam periode biaya produk dalam proses awal hasilnya 56.467.312 rupiah. Dalam biaya unit, total biaya di periode berjalan yaitu 418 rupiah. Jadi total biaya keseluruhan biaya produk dalam proses awal yaitu 61.708.912 rupiah. Hitungan pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen Percetakan. Biaya persediaan produk dalam proses awal terhitung Rp5.241.600. Biaya penyelesaian produk dalam proses awal. Biaya bahan 12.480 unit dikalikan 0% dikalikan Rp270 sama dengan 0. Biaya tenaga kerja 12.480 unit dikalikan 20% dikalikan Rp59, hasilnya Rp147.264. Biaya overhead pabrik 12.480 unit dikalikan 20% dikalikan Rp89, hasilnya Rp222.144. Total biaya penyelesaian produk dalam proses awal yaitu Rp369.408. Total biaya produk jadi dari produk dalam proses awal terhitung Rp5.241.600 ditambah Rp369.408, hasilnya Rp5.611.008. 2. Biaya produk jadi di periode berjalan 130.360 unit dikalikan 418, hasilnya Rp54.490.480. Total biaya produk jadi yang ditransfer ke Departemen Percetakan 142.840 unit dikalikan Rp420.076, hasilnya Rp60.101.488. Produk dalam proses. Biaya bahan 4.480 unit dikalikan 0% dikalikan Rp270, hasilnya Rp1.209.600. Biaya tenaga kerja 4.480 unit dikalikan 60% dikalikan Rp59, hasilnya Rp158.592. Biaya overhead pabrik 4.480 unit dikalikan 60% dikalikan Rp89, hasilnya Rp239.232. Total biaya produk dalam proses yaitu Rp1.607.424. Total keseluruhan antara produk jadi yang ditransfer ke Departemen Percetakan dan produk dalam proses yaitu Rp61.708.912. Laporan biaya pokok produksi di Departemen Percetakan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. 1. Schedule produksi. Produk masuk proses. Produk dalam proses awal di Departemen Peleburan tercatat 8.000 unit, di Departemen Percetakan 0. Biaya bahan 100%, biaya konveksi 55%. Biaya masuk proses di periode berjalan di Departemen Peleburan 142.840 unit. Di Departemen Percetakan tercatat 150.840 unit. Produk yang ditransfer ke
gudang produk jadi di Departemen Peleburan tercatat 141.965 unit. Produk dalam proses akhir dalam Departemen Peleburan tercatat 8.875 unit. Sedangkan di Departemen Percetakan tercatat 150.840 unit. Biaya bahan 100%, biaya konveksi 60%. Perhitungan pembebanan biaya dibagi dalam 4 aspek, yaitu elemen biaya, biaya produk dalam proses awal, unit yang ekuivalen, keempat biaya unit. Elemen biaya ada dua, yaitu biaya produk dalam proses awal. Biaya dari Departemen Peleburan. Dalam perhitungan biaya produk dalam proses awal terhitung Rp3.365.684 dalam unit yang ekuivalen 0, dalam biaya unit 0. Biaya tenaga kerja. Dalam biaya produk dalam proses awal terhitung Rp965.335 dalam unit yang ekuivalen 0, dalam biaya unit 0. Biaya overhead pabrik. Dalam biaya produk dalam proses awal terhitung Rp1.817.100 dalam unit yang ekuivalen 0, dalam biaya unit 0. Total biaya produk dalam proses awal. Biaya produk dalam proses awal dari hasilnya Rp6.148.119 dalam unit yang ekuivalen 0, biaya unit 0. Elemen biaya kedua yaitu biaya di periode berjalan. Biaya dari Departemen Peleburan. Biaya produk dalam proses awal terhitung Rp60.488. Unit yang ekuivalen 142.840. Biaya unit terhitung dari 60.101.488 dibagi 142.840 sama dengan 420,76 rupiah. Biaya tenaga kerja. Dalam biaya produk dalam proses awal terbilang Rp2.413.337. Dalam unit yang ekuivalen terhitung 8.000 dikalikan 45% ditambah 139.965 dikalikan 100% ditambah 8.875 dikalikan 40%, hasilnya 147.115. Dalam biaya unit terhitung dari Rp2.413.337 dibagi 147.115 sama dengan 16,4 rupiah. Biaya overhead pabrik. Dalam biaya produk dalam proses awal terbilang Rp4.542.752. Dalam unit ekuivalen terhitung 8.000 dikalikan 45% ditambah 139.965 dikalikan 100% ditambah 8.875 dikalikan 40%, hasilnya 147.115. Dalam biaya unit terhitung dari Rp4.542.752 dibagi 147.115 sama dengan 30,87 rupiah. Total biaya di periode berjalan. Dalam biaya produk dalam proses awal hasilnya 67.577.577 rupiah. Dalam biaya unit
68,03 rupiah. Total biaya dalam biaya produk dalam proses awal totalnya 73.205.696 rupiah. Yang ketiga, perhitungan pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. 1. Biaya persediaan produk dalam proses awal terbilang Rp6.148.119. Biaya tenaga kerja 8.000 unit dikalikan 45% dikalikan 16,4 rupiah, hasilnya Rp59.040. Biaya overhead pabrik 8.000 unit dikalikan 45% dikalikan 30,87 rupiah, hasilnya Rp111.132. Total biaya persediaan produk dalam proses awal yaitu Rp170.172. Jadi total biaya produk jadi dari produk dalam proses awal hasilnya Rp6.018.291. Yang kedua, biaya produk jadi periode berjalan 133.965 unit dikalikan 468,03 rupiah, hasilnya Rp62.609.638,95 rupiah. Total biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 141.965 unit dikalikan 488,12 rupiah, hasilnya Rp69.295.955,8 rupiah. Produk dalam proses biaya dari Departemen Peleburan 8.875 unit dikalikan 420,76 rupiah, hasilnya Rp3.734.245. Biaya tenaga kerja 8.875 unit dikalikan 40% dikalikan 16,4 rupiah, hasilnya Rp58.220. Biaya overhead pabrik 8.875 unit dikalikan 40% dikalikan 30,87 rupiah, hasilnya Rp109.588,5 rupiah. Total produk dalam proses yaitu 3.902.053,5 rupiah. Jadi total produk jadi di periode berjalan yaitu hasilnya Rp73.198.009,3 rupiah.